Salam semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online Aba Love Ministry Lombok. Kiranya dimanapun kita berada, kita tetap dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu pagi ini. Kami masih dapat bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, biar Engkau yang berdaulat atas setiap kami, sehingga kami dapat mengerti setiap apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik saudara-saudara sekalian, sesuai dengan fokus kita di tahun 2021 ini, sebagai murid Kristus yang mengalami terobosan, Christ Disciple Breakthrough itu menjadi terobosan kita untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Kalau minggu yang lalu sudah dibagikan tentang terobosan yang isinya fokus, tekun, dan bersabar oleh Bapak Bambang Ramadi. Hari ini, pagi ini firman Tuhan saya beri judul tentang rasa peduli. Peduli adalah kesanggupan untuk kita peka terhadap orang lain dan kesanggupan untuk merasakan perasaan orang lain serta menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Hal inilah yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus. Di dalamnya terdapat nilai yang luar biasa, ada murah hati, kejujuran, kepedulian, cinta kasih, dan masih banyak lagi hal yang terdapat nilai-nilainya di dalam rasa peduli. Hari ini saya akan kutip dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Kutipan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Kita baca dulu di ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan buat saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus. Di ayat yang ke-30 ini, Tuhan Yesus mengumpamakan tentang orang yang sedang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita baca di ayat yang ke-30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Jadi perumpamaan Yesus kali ini tentang orang yang sedang sangat-sangat menderita karena sudah dirampok, bahkan dianiaya sampai dan meninggalkannya setengah mati. Selanjutnya setelah ayat-ayat ini diceritakan ada 3 orang yang lewat di jalan di mana tempat kejadian tersebut. Ada 3 orang, yang pertama imam, yang kedua seorang Lewi, dan yang ketiga seorang Samaria. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Dari ketiga hal ini kita bisa melihat apa yang Yesus sedang ajarkan kepada ahli Taurat ini. Yang pertama di ayat yang ke-31, kita baca bersama, "Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu." Ada seorang imam yang turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, ia melihat orang itu, ia melihat orang itu, kata Tuhan. Ia melewatinya dari seberang jalan. Wah, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam itu melihat, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan orang yang kedua adalah orang Lewi. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, kembali lagi, orang Lewi ini pun melihat. Ia melewatinya dari seberang jalan. Imam dan orang Lewi ini tidak punya rasa peduli, tidak punya rasa empati. Mereka kehilangan rasa peduli. Mereka tidak peduli dengan orang yang sedang membutuhkannya. Kita baca ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Kita lihat bersama. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ketika orang Samaria ini melihat orang itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Kalau bisa dikatakan imam adalah orang yang biasanya dipercaya untuk menyelenggarakan ibadah. Imam adalah orang yang dipercaya kedekatannya dengan Tuhan. Dan imam adalah orang yang dipercaya sebagai penghubung antara umat dengan Allahnya. Begitu juga dengan orang Lewi. Seorang Lewi adalah seorang pelayan di dalam kemah suci, yang dipercaya untuk memainkan alat musik, yang dipercaya untuk membongkar pasang peralatan kemah suci, dan banyak hal yang dilakukan sepertinya melayani Tuhan sebagai murid Kristus, yang bisa dikatakan sebagai murid Kristus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka kehilangan rasa peduli. Pagi hari ini kita bersama-sama mengerti, banyak dari kita yang sepertinya melayani, yang sepertinya mempunyai jabatan di dalam gereja, yang mempunyai bahkan jabatan dalam hal-hal duniawi. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Di mana rasa peduli kita? Mari kita baca di ayat yang ke-33 ini. Kembali kita baca bahwa ketika orang Samaria ini melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya melihat, tetapi dia tergerak hatinya. Ia pergi, di ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Wow, dia membalut luka-luka orang yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang terluka. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bukan hanya dia berbelas kasihan, bukan hanya dia melihat, tetapi dia membalut luka-lukanya, dia meminyakinya, dia memberikan anggur, kemudian dia menaikkan, bahkan dia menaikkan ke atas tunggangannya keledai itu. Kalau saya bisa bayangkan, keledai tidak mungkin akan dikendarai dua orang, akan dinaiki oleh dua orang. Tetapi mungkin orang Samaria ini menaikkan orang itu, setelah itu dia berjalan menuntun keledainya. Karena dia punya belas kasihan, karena dia punya rasa peduli. Dan dia membawanya ke penginapan dan merawatnya. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dia tidak hanya memberikan pertolongan, tetapi dia juga merawatnya. Bahkan hal yang lebih luar biasa lagi, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Artinya dia ada yang dia bayar harga. Rasa peduli tidak berhenti sampai ketika dia melihat dan punya rasa, tetapi dia memberikan, dia membayar harga. 2 dinar dia berikan kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Bahkan dia menjamin untuk memberikan lebih dari 2 dinar, lebih dari apa yang dia punya. Dia menjanjikan itu. Sangat luar biasa. Orang Samaria ini mungkin kalau dilihat di dalam beberapa hal, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 26, apa yang dikatakan tentang orang Samaria, bahwa lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum Allah. Mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah, ya. Orang Samaria yang tidak mengenal hukum beribadah, tetapi dia punya hati, dia punya rasa peduli. Ketika dia melihat orang yang sedang membutuhkan itu, dia memberikan apa yang dia bisa dia lakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita peduli buat orang lain? Menjadi pertanyaan buat kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus yang mau mengalami terobosan buat jiwa-jiwa. Apa yang sudah kita peduli tentang orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terhilang, bahkan orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita sudah perbuat dan apa yang kita peduli tentang mereka. Yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa kita bisa kehilangan rasa peduli? Ada 3 hal yang membuat kita bisa kehilangan rasa peduli. Masih banyak yang lain, tetapi 3 hal yang saya akan coba buka bersama-sama. Yang pertama adalah trauma. Trauma menyebabkan orang ketika di masa lalu mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi apa yang terjadi ketika kita berbuat baik, kita dicurangi, kita dikhianati, kita dibohongi, bahkan kita dicuekin setelah itu. Sehingga hati kita terluka, sehingga kita merasa apa yang kita sudah buat tidak ada gunanya, dan akhirnya kita kehilangan rasa peduli. Itu yang disebabkan karena trauma. Nah, hal ini menyebabkan kita tidak peduli dengan hal sekitar kita. Kita tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Kita tidak peduli dengan kesusahan orang. Kita tidak peduli dengan apa yang orang sedang derita. Kita telah tidak berpikir lagi untuk orang lain. Kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, apa cara kita untuk menghilangkan trauma? Kalau kita sudah kehilangan karena trauma, apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita bisa mencabut semua trauma kita? Mari kita sebagai murid Yesus yang mau mengalami terobosan, kita harus dapat menang dari trauma kita. Itu yang kita harus lakukan dengan cara mempersembahkan tubuh kita setiap saat, setiap waktu. Kita sudah sering mendengar bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, kita coba baca sama-sama di Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat saudara sekalian ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus terus mempersembahkan tubuh kita sehingga kita bisa mencabut semua trauma-trauma kita. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika dunia ini tidak peduli, kita ikut, tidak peduli. Tetapi bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus belajar mempersembahkan pikiran kita. Kita harus belajar mempersembahkan hati kita. Sehingga Tuhanlah yang berdaulat di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menguasai pikiran kita. Mungkin yang dulunya kita disakiti, mungkin yang dulunya kita dibohongi, mungkin yang dulunya kita dikhianati. Tetapi ketika kita mengenal pribadi Allah,
ketika kita belajar mempersembahkan pikiran kita, ketika kita belajar mempersembahkan hati kita, maka Allah menggantikan setiap hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita terlepas daripada yang namanya trauma, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi rasa peduli itu sendiri. Yang kedua, apa yang menjadi, kenapa kita harus menjadi kehilangan rasa peduli? Yang kedua, sifat dan karakter. Ini terjadi karena bawaan dari ketika kita kecil dalam keluarga. Mungkin keluarga kita nggak peduli, mungkin rasa peduli keluarga kita tidak ada. Itu yang menyebabkan kita menjadi biasa untuk melakukan rasa tidak peduli. Itu yang menyebabkan kita tidak punya rasa peduli sama orang lain. Mungkin juga dalam lingkup pergaulan kita, karena kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin hanya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, maka kebiasaan, habit kita adalah tidak peduli dengan orang lain. Ini juga dikatakan bahwa ketika kita dibesarkan dengan cara yang demikian, maka kebiasaan gaya hidup kita akan menjadi seperti orang-orang yang tidak peduli. Ketika kita melihat hal-hal yang mungkin menurut orang lain mereka merasa iba, tetapi di dalam hidup kita mungkin kita melihat tetapi kita tidak peduli. Sama dengan seorang imam, seorang Lewi yang melihat ketika ada orang yang dirampok bahkan sampai hampir setengah mati, tetapi mereka tidak peduli. Demikian juga kita, ketika kita menjadi gaya hidup kita tidak peduli dengan keadaan sekitar kita, maka kita kehilangan rasa peduli. Untuk kita dapat lepas dari setiap kebiasaan kita yang dipengaruhi oleh komunitas yang lama, maka satu-satunya cara adalah kita harus ada di dalam komunitas yang benar, dalam persekutuan yang benar, dan harus dimuridkan. Sehingga kita belajar, ketika kita belajar untuk belajar bersama-sama, untuk saling ada hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus, maka hidup kita yang dulunya tidak peduli akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, dan kita mulai belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan buat kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Wow, ketika kita menjadi sifat kita, karakter kita, karena kita hidup dalam hal yang dulunya mungkin di dalam didikan kita untuk kita tidak peduli, bahkan kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita. Tetapi Yesus katakan, ketika kita hidup di dalam terang, Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya ketika kita bersekutu bersama-sama komunitas yang benar yang ada di dalam Kristus, maka Tuhan Yesus yang ada dalam terang itu akan memberikan kita, menyucikan kita, sehingga kita terlepas dari segala dosa kita. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam komunitas, ada hal yang luar biasa. Dan ketika kita belajar untuk saling memuridkan, untuk memuridkan satu dengan yang lainnya, ada mengaku dosa, ada membaca kebenaran firman, ada doa. Dan di sana Tuhan mulai belajar mengubahkan kita. Tuhan mau mengubahkan kita. Sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang kita bawa dulunya tidak peduli, Tuhan mulai ubahkan kita menjadi orang yang peduli. Di Ibrani 10 ayat 24 ini berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau kita ada di dalam komunitas yang ada di dalam Tuhan,
maka kita akan saling memberikan support satu dengan yang lainnya untuk mengalami perubahan. Sifat-sifat kita yang lama, yang mungkin tidak bisa diubahkan, tetapi Tuhan Yesus mampu mengubahkan kita. Untuk kita dapat itu, kita harus tinggal di dalam komunitas. Dan tidak cukup sampai kita hanya tinggal di dalam komunitas, tetapi kita belajar dimuridkan. Dan kita belajar juga untuk memuridkan. Sehingga ketika kita belajar, kita terus diperbaharui hidup kita, sifat-sifat kita, karakter kita diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran-pikiran Tuhan, hati Tuhan ditaruh di dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi teladan Tuhan itu dengan sangat mudah untuk kita lakukan. Ketika Dia peduli, maka hidup kita juga peduli. Oleh sebab itu, yang kedua dikatakan sifat dan karakter ini menjadi hal yang luar biasa ketika kita ada hidup di dalam komunitas dan pemurid. Yang pertama, trauma, kita bisa mempersembahkan tubuh, tetapi tidak cukup. Dan dengan mempersembahkan tubuh, tetapi kita harus hidup di dalam komunitas. Dan setelah kita hidup di dalam komunitas, kita harus hidup di dalam pemuridan untuk kita belajar terus-menerus apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kenapa manusia lupa, ya? Kenapa manusia hilang akan peduli, rasa peduli? Yang ketiga dikatakan bahwa rasa peduli hilang ketika kita lupa bahwa kita adalah hidup karena anugerah. Tidak jarang kita hidup terlalu egois dengan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sehingga kita lupa bahwa hidup kita adalah anugerah. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat ini sering kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah peduli dengan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita memperoleh hidup sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena Allah peduli dan Dia menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita. Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Dia meninggalkan kekayaannya yang ada di surga. Dia meninggalkan kedudukannya. Dia meninggalkan jabatannya. Dia meninggalkan semua yang ada dalam hidupnya untuk Dia peduli dan Dia mati buat kita sehingga kita boleh hidup kekal. Yang sering kita lakukan adalah kita lupa bahwa kita hidup di dalam anugerah. Dan akhirnya kita tidak peduli dengan orang lain. Rasa peduli kita itu hilang. Satu hal yang harus kita mengerti, bahwa Allah peduli dengan kita. Karena anugerahnya lah kita hidup sampai saat ini. Dari ketiga hal ini, trauma, sifat dan karakter, bahkan ketika kita lupa bahwa kita hidup dalam anugerah, Tuhan berkata, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita persembahkan tubuh kita persembahkan pikiran kita, dan kita belajar untuk ada di dalam komunitas. Kita hidup di dalam pemuridan. Bahkan kita harus menyadari hidup kita ini hanya anugerah daripada Tuhan, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Ketika kita peduli, apa dampaknya? Ketika Tuhan peduli, apa dampaknya? Kita mau sama-sama lihat ketika Allah peduli, seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Ketika Allah peduli, Dia mengorbankan Tuhan Yesus. Dia mengorbankan Yesus Kristus untuk kita yang berdosa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ketika Allah peduli, ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada kita, hidup kita yang dulunya berdosa dibawa dalam kemerdekaan, dilepaskan dari dosa. Hidup kita yang dalam gelap dibawa di dalam terangnya yang ajaib. Itu karena rasa peduli Allah dalam hidup kita. Kalau Allah tidak peduli dengan kita, kita tidak bisa dipindahkan dari kerajaan dosa ke kerajaan terang. Kita tidak bisa dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Karena oleh pedulinya Allah dalam hidup kita,
itu yang memberikan kita kemenangan untuk kita ada hidup di dalam terang. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa dampak dari rasa peduli itu, ketika Allah peduli, hidup kita diselamatkan. Apakah peduli stop sampai di Allah peduli? Tidak. Tetapi Allah juga mau kita peduli. Allah mau kita hidup di dalam kepedulian. Kita baca di Yohanes 13 ayat 34 dan 35, dikatakan demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Luar biasa ya. Tuhan memberikan perintah, Allah mengasihi kita ya. Aku memberikan perintah baru supaya kita mengasihi. Mengasihi sama seperti aku mengasihi. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Bukti kita peduli, bukti kita bahwa kita memiliki rasa peduli terhadap sesama. Bagaimana kita bisa dikatakan kita menjadi murid Kristus kalau kita tidak punya hati yang daripada Tuhan? Bagaimana kita dinyatakan murid Kristus yang mengalami terobosan kalau kita tidak melakukan perintahnya? Satu hal dampak dari ini semua, bahwa ketika kita peduli, kita harus belajar mengasihi. Ketika kita melihat orang dalam keadaan yang mungkin tidak enak, kita harus belajar untuk tidak hanya melihat, tetapi kita peduli dan merasakan apa yang mereka rasakan. Di ayat yang ke-36, dengan demikian semua orang akan tahu ya dampak daripada ketika kita peduli. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, itu kata Tuhan Yesus, jikalau kamu saling mengasihi. Di sini dikatakan bagaimana kita semua bisa dikatakan murid-murid Kristus kalau kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita, tidak mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, tidak mengasihi jiwa-jiwa yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kehilangan rasa peduli, bahkan di sini dikatakan bahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, karena itu pergilah, di ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika kita sudah menjadi murid Kristus, ketika Allah peduli dengan kita, kita diberikan perintah untuk kita mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita menjadi muridnya. Dan ketika kita menjadi muridnya, Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika kita belajar untuk pergi, artinya kita peduli. Ketika kita belajar bukan hanya menjadikan mereka murid, tetapi kita mengajar mereka. Di ayat yang 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow. Jadi peduli, rasa peduli itu berdampak sangat luar biasa. Bagaimana ketika tuh Allah peduli kepada kita, Dia menyelamatkan kita. Begitu juga dengan kita, yang ketika kita melihat teladan Tuhan Yesus yang mati buat kita, kita juga mau membagikan apa yang Tuhan sudah bagikan buat kita. Kita pergi untuk menjadi teladan buat orang-orang lain. Dan ketika kita belajar untuk memberikan kasih yang daripada Tuhan Yesus, orang mengenal akan Dia, orang mengenal akan Tuhan kita, orang tahu siapa Tuhan kita. Bahkan kita juga mengajarkan kepada orang lain untuk mereka dapat mengajarkan kepada orang lain juga, sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus yang mengalami terobosan, bagaimana kita bisa bilang kita mengalami terobosan kalau kita tidak punya rasa peduli dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua, kita boleh mengalami trauma, kita juga boleh mempunyai sifat karakter yang mungkin secara kebenaran firman
masih belum. Tetapi kita mau belajar. Ketika kita punya rasa peduli, ketika kita punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari, Tuhan tidak tinggal diam atas hidup kita. Ketika kita belajar untuk peduli, Tuhan yang akan memberikan kuasanya. Dikatakan di sini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sangat luar biasa. Saya punya cerita tentang bagaimana kita peduli. Ketika saya belajar untuk peduli dengan orang lain, sementara keadaan untuk diri saya sendiri, saya belum tahu. Tetapi saya belajar untuk melakukan apa yang Bapa lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus peduli, maka hidup saya dimenangkan. Dan ketika saya peduli dengan orang lain mengalami kemenangan, orang lain mengalami perjumpaan dengan Kristus. Oleh sebab itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, sama seperti orang Samaria itu. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang kita miliki. Dan Tuhan akan memberikan kuasanya untuk memberikan kita hikmat, untuk memberikan kita kemampuan, bahkan menggantikan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Karena Tuhan berjanji ketika kita melakukannya, bahwa janji Tuhan, Dia sendiri akan memberkati kita. Kalau sampai saat ini kita ada, semua karena Allah peduli dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, kita mau bersama-sama, bukan hanya ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita dan kita simpan sendiri, kita tidak mau membagikannya kepada orang lain, dan kita tidak peduli tentang keselamatan orang lain, tetapi kita belajar. Kalau saat ini kita ada dalam keselamatan, kalau saat ini kita ada di dalam anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, mari, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kita. Mereka membutuhkan kita, rasa peduli kita. Kita pasti melihat mereka sedang membutuhkan kita. Tapi jangan kita pergi ke seberang untuk kita lari dari rasa empati peduli kita kepada mereka. Mari, seperti apa yang dilakukan orang Samaria ini, kita datangi. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka. Jangan takut saudara, karena Tuhan sendiri yang berjanji. Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya. Tuhan tidak pernah bohong dengan janjinya. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Kalau pagi hari ini mungkin kita merasa, oh saya bukan siapa-siapa, saya tidak terlalu tahu tentang kebenaran firman Tuhan, saya tidak punya uang, saya tidak punya waktu. Tetapi hari ini Tuhan katakan, kita hidup di dalam anugerah. Mari kita bersama-sama, kita mau punya rasa peduli buat orang-orang lain. Mulai dari rumah, komsel, dan kita mulai untuk melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan kita. Sehingga banyak jiwa melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka melalui hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Ketika Engkau berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengajarkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, Engkau Allah yang akan menyertai kami. Kami bukan siapa-siapa, tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, yang akan memberikan kami kuasa, untuk kami dapat melewati segala proses, untuk kami dapat melewati apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan memberkati setiap kami, Bapak. Apa yang kami lakukan di dalam hidup kami, punya rasa peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami di dalam minggu-minggu ini, di dalam bulan-bulan ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan berdampak buat orang, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pagi hari ini, memberkati setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin.